Halo wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan coba jelaskan perbedaan antara aktivasi dan repeat order. Oke ya, jadi teman-teman saya lihat banyak di lapangan ini masih ada yang melakukan kesalahan karena mungkin belum paham. Nah, ini saya coba jelaskan satu persatu apa perbedaan antara aktivasi sama repeat order. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah aktivasi ya. Aktivasi. Oke. Nah, tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan aktivasi jika Anda belum aktif booster plan ya. Ini khusus untuk aktivasi booster plan ya. Itu adalah pertama, masuk dulu ke menu booster plan yang ada di Virtual Office. Menu booster plan. Oke. Yang ada di Virtual Office. Nah, setelah itu Anda masuk ke menu aktivasi. Oke, jangan sampai salah nih. Aktivasi. Oke. Nah, setelah itu Anda tentukan paketnya. Mau paket apa nih? Statusnya mau apa? Mau bisnis, mau basic atau mau pro? Nah, di sini pilih ya. Pilih paket. Pilih paket ini akan menentukan status kemitraan Anda. Nah, setelah pilih paket, Anda tentukan ID-nya. Oke, pilih ID mitra. Jadi, ID mitra kita itu kan, kalau misalkan yang LJS nih, itu kan ada yang silver, jadi ada yang 3 unit bisnisnya, ada yang 7. Nah, itu pilih dulu ID utama ya. Jadi direkomendasikan pilih dulu ID utama. Jadi setelah pilih paket, stepnya adalah pilih ID, lalu selesaikan pembayaran. Nah, setelah bayar, maka selesai. Oke. Nah, sampai di sini proses aktivasi teman-teman itu sudah selesai dilakukan. Untuk klaim produknya sendiri saya akan bahas nanti di penjelasan terpisah. Oke. Nah, apa bedanya dengan fitur baru yang baru kita rilis, yaitu RO atau repeat order. Oke. Nah, tahapan untuk melakukan repeat order itu masuk ke menu booster plan sama. Oke. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke menu belanja. Oke ya, jangan sampai salah nih. Jadi kalau mau RO itu masuk ke menu belanja. Lalu pilih produk, oke? Mau paket, mau satuan, bebas. Oke ya. Pilih produk. Lalu bayar. Oke. Nah, sampai di tahap sini teman-teman pasti udah paham lah ya, sampai dibayar. Nah, lalu di produk ini kan ada omsetnya ya teman-teman ya. Teman-teman wajib melakukan namanya itu klaim omset, di mana omset itu nanti akan dihitung sebagai perhitungan bonus, komisi, reward, dan lain-lain. Oke ya. Nah, klaim omset. Nah, di klaim omset ini teman-teman akan dihadapkan dengan dua pilihan. Oke. Pilihan pertama, kalau misalkan teman-teman klaim omsetnya di ID mitra yang aktif, oke? ID mitra yang aktif. Oke, maka ini akan dihitung sebagai omset RO. Omset repeat order saja. Ya, jadi akan dihitung bonus pasangannya, akan dihitung point rewardnya, akan dihitung komisi sponsornya, itu ke atas, ke yang melakukan RO. Oke, kalau misalkan dia ke ID mitra yang sudah aktif booster plan. Oke, paham ya? Nah, kalau misalkan dia ke ID mitra yang non-aktif, ini bisa terjadi khusus mitra LJS ya, karena mitra LJS itu bisa jadi dia sudah punya ID tapi belum aktif booster plan, atau unit bisnis. Jadi buat teman-teman yang joinnya mungkin paket bisnis ada tambahan 2 unit bisnis, atau mungkin yang join pro ada tambahan 6 unit bisnis, itu bisa ditembakin omset. Jadi diklaim omsetnya ke ID mitra tersebut atau unit bisnis yang masih kosong. Maka ini akan dihitung sebagai progress aktivasi
aktivasi teman-teman. Jadi kalau misalkan ID mitranya yang nonaktif atau unit bisnis yang masih kosong, dia akan dihitung sebagai progres aktivasi ya, dengan status maksimal basic. Oke ya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman klaim omsetnya 1.500.000 ke ID mitra yang nonaktif atau ke unit bisnis, itu tidak akan menjadi statusnya itu bisnis teman-teman. Ataupun nembak 6 juta, itu tidak akan merubah statusnya si yang ditembakin omset ini menjadi pro. Itu akan mentok di basic. Teman-teman jangan sampai salah ya proses ini ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengaktifkan unit bisnis atau mengaktifkan atau membantu mitra yang non aktif untuk menjadi aktif booster plan, ini khusus LJS nih ya, khusus LJS itu teman-teman bisa melakukan klaim omset ke ID yang non aktif tadi. Jadi teman-teman nanti di sini ya, proses milih ID-nya itu nanti di sini nih, pilih ID. Oke, nanti teman-teman akan dihadapkan ke dua pilihan ini, mitra aktif atau mitra yang non aktif. Oke, sampai di sini penjelasan atau perbedaan mengenai aktivasi dan repeat order selesai. Jadi teman-teman mudah-mudahan nggak salah lagi ya, nggak salah lagi mau aktivasi bisa melalui repeat order, tapi khusus mengaktifkan unit bisnis atau mitra yang nonaktif di bawahnya khusus LJS, tapi dengan maksimal statusnya adalah basic. Jadi kalau misalkan teman-teman mau aktivasi, pilihlah menu aktivasi yang ada di booster plan. Oke, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dimengerti ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi di teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.